Selamat pagi masyarakat adat Labolewa. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Nagekeo. Mohon izin Dulu Bayi. Mohon izin masyarakat Bayi. Saudara-saudari yang kami hormati, hari ini membuktikan bahwa masyarakat adat Desa Labolewa memiliki komitmen penuh untuk mendukung program pembangunan waduk, asalkan mekanisme dan prosedur harus dijalankan secara baik sesuai dengan konstitusi yang diamanatkan. Basiskan peran sosial bukan berarti melanjutkan statement Bapak Bupati bahwa semua diselesaikan di pengadilan. Inilah bentuk kemunduran seorang pemimpin dalam memberikan edukasi publik yang tidak berkuasa ke keluarga, yang tidak memberikan spirit dojo kepada sama, tetapi mengabaikan spirit dojo kepada sama. Kami mendukung sepenuhnya untuk program pembangunan DPR selama ini nyenyak. DPR tahu bahwa ada persoalan, ada dinamika di lapangan, tapi DPR seolah-olah tidak merespon. Ada apa di balik ini? Apa maksud semuanya ini? Apa pesan politik dari semua fenomena ini? Oleh karena itu, hari ini semua tuntutan-tuntutan kami diharapkan untuk direspon. Perbaikan data, minta pengukuran ulang untuk menyadari bahwa pemerintah negara tidak punya tanah, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 mengindikasikan bahwa ini adalah negara butuh pengadaan tanah. Tetapi yang kami mau butuh adalah pengadaan tanah secara transparansi, terbuka. Mengatakan BPN, Pemda adalah mafia tanah. Sepakat? Pemda, BPN mafia tanah, sepakat? Jadi bicara mafia tanah, kami bisa menyatakan bahwa ini jelas, ini terbukti, dan aksi-aksi kami, bukti-bukti kami di lapangan tanggal 25 November sudah menunjukkan bahwa ketidakbecusan dalam proses pengadaan tanah. Ada konspirasinya di dalam pengadaan tanah. Kami minta Polres Nagekeo periksa BPN, periksa Pemda, periksa Kepala Desa Labolewa. Sepakat? Harus periksa, karena itu sudah terbukti menghambat pembangunan Waduk Lambo. Kami datang ini pendukung waduk, bukan penolak waduk, bukan penumpang gelap seperti dinyatakan oleh orang nomor 1 Nagekeo yang melakukan aksi di penumpang gelap. Saat ini kami datang, kami nyatakan kami ini bukan penumpang gelap. Kami ini masyarakat jelas, masyarakat punya budaya, masyarakat punya tanah, punya wilayah. Jadi itu teman-teman media, kami nyatakan kami ini bukan penumpang gelap seperti apa dinyatakan oleh Bupati Nagekeo yang dimana melakukan aksi itu adalah penumpang gelap. Tapi saat ini kami masyarakat adat Desa Labolewa, kami nyatakan bahwa kami ini bukan penumpang gelap. Kami ini masyarakat yang punya tanah wilayah. Baik, terima kasih. Supaya lebih konkret, utusan keterwakilan dari Persekutuan Masyarakat Adat Labolelekawa akan menemui Bapak Kepala BPN, tetapi teman-teman tetap melakukan tuntutan-tuntutan aksi secara beretika, berbudaya, dan bernuansa kekeluargaan. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Nagekeo. Selamat pagi kepada Badan Mafia Pertanahan Nagekeo yang hari ini adalah penanggung jawab terhadap pembangunan Waduk Lambo. Oleh karena itu, kami masyarakat adat Labolewa menuntut BPN melakukan transparansi dalam melakukan pembangunan Waduk Lambo, karena ini adalah indikasi-indikasi yang merucut, yang paginya data lain, siang data lain, sore data lain. Oleh karena itu, BPN wajib bertanggung jawab. Jika tidak, pembangunan Waduk Lambo kami akan blokir. Kami masyarakat kecil tidak boleh ditindas. BPN hari ini telah menipu masyarakat secara besar-besaran. Kenapa hari ini belum tuntas dan belum beres? Karena BPN wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan Waduk Lambo. Oleh karena itu, BPN kami berharap hari ini tunjuklah kemampuanmu bahwa kamu bisa mengatasi masalah ini. BPN hadir
musuh masyarakat, tetapi menjadi pelindung dan penanggung jawab terhadap masyarakat dari ujung Nageo sampai barat Nageo. Oleh karena itu, BPN hari ini tolong pasang telinga, tolong jangan pekat. Anda dibayar oleh negara, Anda dilindungi oleh negara. Kami masyarakat juga menuntut untuk diberi penanggung jawab dari kalian selaku pemerintah daerah. Hari ini masyarakat ada datang menjemput bola. Ya silakan ikuti prosedur hukumnya, dilaporkan atau diperbuat bagaimana, kan itu kan haknya bapak-bapak. Seperti itu. Ini sama dulu. Kami saat ini datang, kami tidak mau belajar bahasa yang sama. Kami masyarakat adat cuma tuntut ukur orang bersama dengan masyarakat adat taruh datang. Yang kembali bapak ukur kepada mereka yang bukan hak saya. Kami tidak mau tanah kami tidak semeja luasnya. Silakan bapak bicara atau bapak berarti secara tidak langsung bapak nyatakan kami tolak saat ini. Tidak, ini Bapak bicara menurut undang-undang bapak berarti bapak secara tidak langsung dari awal pengukuran itu bapak bersama kepala desa bersama LPA itu sudah melakukan dalam taruhan itu. Kami bisa melakukan bapak saat ini. Bapak sudah melakukan penggelapan. Untuk perkembangan lebar lagi. Kita masih demokrasi. ya jadi begini. Silakan sama dulu supaya nanti saya jelaskan. Saya cuma 25 katakan. Ya. Pertama, Gubernur Joko sudah mempertabak mereka 30 Maret. Kaitan dengan yang kami dukung 431. Lebih dari itu undang-undang hak Bapak ke ukur tidak bisa ini kan punya kami tolak. Karena pemerintah Leburai Almarhum pas dia dengar Jenderal Gusmere masa ada Bapak Kiai itu tanggal 24 Desember 2017 di kantor desa 5 suku. Bapak yang kerja selama ini cuma 2 yang menjalan. Yang kami 3 ini daftar ini yang tidak punya hak. Padahal yang setuju itu 5 suku. Jadi saya rasa aturan ada pada Bapak mau bisa ini itu kembali pada Bapak. Hak kami 431 menjadi komitmen dengan pemerintah kemarin. 2/31 itu menjadi komitmen dan punya tangan wilayah umum. Yang tidak pernah. Penuh menggelam seperti Jadi kalau cuma nak rokok sama dengan anak Joko, Bapak. kalau semua tangan di bawahnya Hancur dah buat silakan. Baik, jadi begini, yang menyangkut nama suku itu sesungguhnya kan kami tidak tahu suku mana yang ada di dalamnya. Itu Pak, itu kelemahan. Itu kelemahan kenapa kita pandang lebar. Itu kelemahan dari lembaga. Sudah satu tahun jawab. Kenapa tidak ada sosialisasi? Makanya ini saya Ini kita perdebatkan kusir sudah berapa kali. Sudah kita masih Jadi tuntutan kami jelas. Tidak mengikuti tuntutan kami, batal permohonan. Kami tunggu lokasi. Kami tunggu lokasi. Tuntutan kami jelas. Kami punya tangan itu kami ke pengadilan perkara bilang. kami tidak perkara. Kami itu saja, kami terakhir. Minta saja itu. Karena kita depan kusir. Kami minta jangan ada aktivitas sana. Ukur tanah siapa punya tanah itu berapa Jadi kami berharap Polres Nagekeo, Polda NTT, Polri tangkap dan periksa BPN, periksa Pemda, tangkap. Kami adalah pendukung Waduk, tapi sampai saat ini kami sangat tidak memuas. Kami mendukung 431, tetapi dengan perkembangan 897 secara tidak langsung kami akan menolak pembangunan Waduk itu. Kami akan lakukan tindakan hukum, lapor ke Polres, tangkap dan periksa para mafia-mafia tanah. Blokir. Apakah ada unsur untuk pembatalan pembangunan waduk? Jika tuntutan kami tidak terpenuhi, kami akan melakukan pembatalan waduk itu. Kami mendukung waduk masyarakat ada di Laba-Laba ini. Kami mendukung waduk. Cuma tuntutan kami sudah sekian lama. Sampai detik ini. Kami akan melakukan pemblokiran jika tuntutan kami tidak terpenuhi.
ditinjau kembali dan atau dibatalkan. Menuntut kepada Bupati bersama DPRD untuk meninjau kembali dan atau membatalkan penetapan luas pembangunan Waduk Lambo dan para pemegang hak wilayah yang dilakukan oleh BPN demi kepastian hukum dan kepastian hukum untuk kita bersama. Mendesak kepada BPN AGKO untuk mengukur ulang tanah wilayah masyarakat adat Kawa yang terdampak pembangunan waduk, karena saat pengukuran dan identifikasi awal tidak diikut sertakan, sehingga tidak tahu menahu tentang luas tanah yang diambil oleh pemerintah untuk pembangunan waduk, namun hanya berdasarkan data yang diajukan oleh pemerintah desa Lambo Lewa. Menuntut kepada Pemda melalui camat desa untuk segera melakukan penyelesaian secara adat di Pupel Wawanabe, sebagaimana telah disepakati atau diputuskan bersama pada tanggal 1 Desember 2021 di kantor camat Aisisa. Bupati hendaknya tidak membawa opini publik bahwa masyarakat adat yang sedang memperjuangkan kepemilikan wilayah bersama hukum adat setempat dianggap sebagai penumpang gelap. Justru BPN AGKO, tim pengadaan tanah yang bekerja dalam kegelapan selama proses pengadaan tanah, yang mengakibatkan terjadinya penggelapan dan penipuan data tanah wilayah kami oleh oknum-oknum tertentu yang justru yang disebut sebagai penumpang gelap. Misalkan ada nama suku baru di komunitas desa Lambo Lewa. Meminta dan mendesak kepada Bapak Kapolres AGKO untuk segera memproses laporan pengaduan persekutuan masyarakat adat Lambo Lewa dan secepatnya mengungkapkan menetapkan status hukum kepada pihak terlapor terkait dugaan penggelapan data tanah wilayah sekaligus membatalkan penandatanganan kwitansi ganti kerugian. Perlu ada kerjasama yang transparan dan konstruktif lintas pihak, baik Bupati, DPRD, BPN, pengadaan tanah, camat, dan desa terdampak Waduk Lambo. Sebagai bentuk pelarangan kepada pihak manapun untuk tidak boleh beraktivitas apapun di atas tanah wilayah masyarakat adat, maka telah dilakukan pemasangan plang pelarangan di tanah wilayah masyarakat adat. Menolak sikap Bupati, DPR, dan BPN yang menyatakan bahwa menyuruh agar masyarakat untuk memproses ke pengadilan, sedangkan pembangunan waduk berjalan terus, sebagai bukti bahwa Bupati AGKO tidak beritikat baik dalam seluruh proses pengadaan tanah untuk pembangunan waduk. Inilah catatan-catatan pernyataan singkat dari kami terkait dengan proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten AGKO. Oleh karena itu, kami mengizinkan waktu dan kesempatan untuk beraudiens dengan Bapak Bupati. Hari ini kami mau mengatakan bahwa proses pengadaan tanah penuh dengan kegelapan. Sepakat? Hari ini kami menuntut semua proses hukum yang telah dilakukan yang telah diadukan oleh persekutuan masyarakat adalah penuh dengan untuk segera direspon oleh pihak keamanan. Setuju? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita hari ini harus beraudiens dengan Bapak Bupati untuk menyalurkan aspirasi kita, sehingga tuntutan dan harapan kita bisa tersalur dan bisa direspon. Tetapi saat ini dengan peningkatan harapan dan 47 hektar are, pertanyaan kami, Bapak Bupati AGKO yang saat ini masih berada di dalam, apa ada di mana? Kami berharap Bapak Bupati saat ini bisa mendengar, karena surat kami sudah beberapa hari, kami sudah layangkan ke sini untuk bertemu dan audiens dengan kami. Kami ingin bertanya kapan Bupati AGKO Dr. Noel ini bersosialisasi kepada masyarakat adat yang punya tanah. Setahunya kami cuma adat yang punya tanah ini Bupati atau masyarakat adat? Yang punya tanah masyarakat adat atau Bupati? Atau kepala desa Lambo Lewa? Tangkap kepala desa Lambo Lewa. Tangkap BPN. Tangkap kepada mereka melakukan pengadaan tanah identifikasi lahan di tanah waduk itu. Jadi kami masyarakat yang datang ke sini atas konferensi pers Bapak Bupati AGKO bahwa siapa yang melakukan aksi adalah penumpang gelap. Sekarang kami minta Bapak Bupati buktikan kalau kami nanti penumpang gelap, benar penumpang gelap. Jadi itu kami minta sebagai kepala daerah harus mengeluarkan statement, jangan sampai mengandung risiko, mengganggu konflik dalam masyarakat. Harus memberikan kesejukan, karena kami masyarakat yang datang ini masyarakat mendukung waduk, masyarakat yang dari awal mendukung izin survei. Jadi saat ini kami minta Bapak Bupati, bukan asisten, Bupati harus bertanggung jawab, bukan asisten, karena pengambil keputusan
Nagekeo sini bukan asistennya, sebagai kepala wilayah, sebagai bapak di Nagekeo sini. Tunjuklah jiwa kepemimpinan, tunjuklah jiwa kepedulian terhadap masyarakat. Kami ini masyarakat tahu capek. Sudah lama kami memperjuangkan segala hak dan tuntutan kami. Kami hanya meminta kepada Pemda pengukuran ulang. Kami tidak pendukung madu. Kenapa sangat susah melakukan pengukuran ulang? Ini menjadi tanda tanya besar. Apakah ini ada indikasi mafia tanah di dalamnya? Apa susahnya pengukuran ulang? Jadi itu kami minta kepada pemerintah daerah, pihak kepolisian, yang sebentar lagi kami akan kepada DPRD, yang dimana sebagai representatif dari 96 pemilih 2019. Jadi saat ini kami datang kepada Bapak Bupati sebagai pertanyaannya kami, Bapak Bupati dan Wakil Bupati di mana? Bapak Bupati dan Wakil Bupati di mana? Jadi kalau tidak bisa ketemu kami akan batalkan. Kami akan batalkan pembangunan itu. Kami sudah bersurat. Kami butuh bupati. Asisten 1 tidak ada. Kami sudah bersurat. Bukan dadakan kami datang. Bukan dadakan kami datang. Jadi kami minta kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, jangan menghindarlah. Jangan Bapak mengeluarkan pernyataan dengan pembangunan 600 sekian, terus kami datang untuk minta klarifikasi, terus Bapak hilang dan kabur dan tidak bertanggung jawab kepada kami. Saat ini kami minta, kami akan menyatakan suatu pernyataan di depan semua media dan kalangan ramai. Kami akan pemblokiran pembangunan waduk itu. Setuju? Jika tuntutan kita tidak terpenuhi, apakah kita diam atau kita blokir? Jadi itulah tuntutan kami, tidak lebih tidak banyak. Kami cuma meminta para Pemda untuk memfasilitasi segala tuntutan. DPR ini akan menjadi benturan masyarakat dengan kepolisian di lapangan. Karena kami tidak melakukan aksi, ini akan menjadi fatal antara masyarakat dengan pihak kepolisian di lokasi nanti. Yang sudah pasti masyarakat akan protes, masyarakat akan memblokir dan akan ketemu dengan pihak-pihak kepolisian. Apakah ini teman-teman polisi menginginkan itu? Hanya kebijakan seorang pemimpin. Bapak-bapak, orang-orang muda, teman-teman saya, aktivis, menyampaikan aspirasi di tempat ini. Saya lihat ada bapak-bapak yang pakai lesudo. Nah, atau nggak perlu kita. Kita orang punya adat, orang punya budaya. Saya tidak mau kita omong, yang penting ini berdiri di tempat ini. Mau anak kita jadi hati. Tidak boleh. Ngapain teman kita? Lima itu yang kami itu anak new. Tahu patah, tahu jembatan aspirasi. Kita masuk kepada nanti di dalam baru kita omong. Tidak boleh omong ini. Budaya kita tidak orang berbicara satu hal yang penting, apalagi menyangkut dan pertanda waktu, budaya segala macam. Mau anak pun di kanan hati. Tidak boleh omong dan perumah. Tidak boleh. Masih ada kursi kosong. Ada yang kosong. Hari bersejarah kami
dalam persekutuan masyarakat adat Labo Lelekawa. Bisa berjumpa, kita ngala bapak cerita, kita ngala bapak simopata, kami leda mau kisah laki tengah akan ditambahkan sebentar. Mak ngasih kami sukom coba akan sadar, tetapi dalam konteks persekutuan masyarakat adat ini, saya sebagai koordinator lapangan juga sebagai juru bicara dari persekutuan ini, dan kehadiran kami di sini punya satu misi bersama, suatu komitmen moral, komitmen aksi yang kami lakukan hari ini untuk mendukung program pembangunan waduk. Kami hadir di sini satu misi, yaitu mendukung program pembangunan waduk, asalkan mekanisme prosedural dan tata cara pengadaan tanah harus konstitusional, sehingga kalaupun sesuai dengan regulasi, sesuai dengan amanat undang-undang, saya kira kami hari ini tidak perlu datang. Tetapi hanya karena secara teknis penjabaran di lapangan sangat tidak konstitusional, maka kami datang dengan beberapa pernyataan yang sudah kami sampaikan di pertanahan, di bupati, di bapak-bapak di lembaga DPR, yang terakhir di penegakan hukum. Singkat kata, akan dirampung dalam pernyataan sikap yang akan dibacakan di depan bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak dewan. Ini menjadi inti pernyataan sikap kami hari ini, yang mesti direspon, di follow up, ditindaklanjuti, dan direalisasikan. Jangan sampai naskah ini dianggap biasa-biasa saja, karena yang hadir ini bukan biasa-biasa saja, bukan pula penumpang gelap. Kami harus menyebut itu karena frame yang dibangun di opini publik bahwa yang melakukan aksi, entah itu dalam bentuk forum ataupun gerakan-gerakan lainnya, itu adalah penumpang gelap berdasarkan konferensi pers Bupati beberapa waktu lalu. Tapi kami memastikan hari ini kami bukan penumpang gelap. Hari ini kami pemegang wilayah. Justru yang menghambat pembangunan bukan masyarakat adat, tetapi pemerintah sendiri, oleh karena penerapan dan penjabaran dalam proses pengadaan tanah tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengadaan tanah. Sehingga lebih konkret, saya akan membacakan pernyataan sikap hasil diagnosa persekutuan masyarakat adat Labo Lelekawa. Mohon izin Bapak Dewan yang terhormat, kami akan baca. Surat pernyataan sikap persekutuan masyarakat adat Labo Lelekawa, Desa Labo Lewa. Kepada yang terhormat Bapak Ketua dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Nagekeo. 1. Pada prinsipnya, kami persekutuan masyarakat adat Labo Lewa tetap berkomitmen penuh untuk mendukung program strategis nasional pembangunan waduk Lampung dengan cara pengadaan tanah, tetapi sangat menolak apabila hak-hak adat atas tanah ulayat bersama tempat ritual adat yang dilindungi oleh undang-undang diabaikan. Poin 2. Mendesak DPRD Nagekeo sebagai lembaga politik harus secara intens membangun komunikasi dalam rangka memberikan evaluasi dan catatan kritis kepada Bupati dan jajaran teknis yang terkait langsung dengan pembangunan waduk Lampung agar tidak terjadi gesekan atau kaos pada masyarakat lapisan bawah. Terkesan selama ini bapak-bapak anggota DPRD yang terhormat melakukan pembiaran terhadap setiap gejolak dari masyarakat adat dalam menuntut hak-haknya. Hal ini sangat tidak menunjukkan kepedulian dan keberpihakan pada masyarakat adat. 3. Pemda Nagekeo hendaknya tidak membangun opini publik bahwa masyarakat adat yang sedang memperjuangkan kepemilikan wilayah
berdasarkan hukum adat setempat sedang menghalang-halangi alias penumpang gelap. Namun justru BPN Nagekeo, tim pengadaan tanah yang bekerja dalam kegelapan selama proses pengadaan tanah wilayah kami oleh oknum-oknum yang justru disebut sebagai penumpang gelap. Kami sebutkan saja, ada suku baru di Desa Labolewa semenjak ada program ini. Kami menjas sebagai penumpang gelap. Poin berikut, mendesak kepada BPN Nagekeo untuk mengukur ulang tanah wilayah masyarakat adat Kawa yang terdampak pembangunan waduk. Karena saat pengukuran dan identifikasi awal tidak diundang, namun hanya percaya kepada pemerintah Desa Labolewa yang justru sangat tidak tahu kepemilikan tanah wilayah masyarakat adat Kawa, sehingga seenaknya mencatut nama suku baru yang sama sekali tidak ada di Desa Labolewa, yang justru berpotensi terjadi penggelapan tanah wilayah oleh oknum tertentu. 5. Persekutuan masyarakat adat menolak dengan tegas terkait dengan luas tanah yang menjadi objek pembangunan waduk Lampung yang tidak jelas dan kabur, di mana selalu berubah-ubah. Usulan Pemda Nagekeo di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Elias Jo 431,92 versi BWS 753,92 berdasarkan pengumuman di Puskupang tahun 2018, menurut penetapan gubernur luas 592,59 hektar, menurut Kepala BPN seusai kami tadi melakukan audiens 617,67 hektar, dan terakhir rencana revisi Penlok 847,67 hektar berdasarkan data PT Waskita Karya sebagai pemenang tender dan kemungkinan masih berubah-ubah. Ini suatu data yang keluar, yang lahir dari pejabat publik. Justru ini menimbulkan satu sikap ambiguitas, menciptakan kebingungan, bisa disebut pembohongan ada di sana. 6. Meminta dan mendesak kepada Bapak Kapolres Nagekeo untuk segera memproses laporan pengaduan Persekutuan Masyarakat Adat Labolewa dan secepatnya mengungkapkan dan menetapkan status hukum kepada pihak terlapor terkait dugaan penggelapan data tanah wilayah. 7. Bahwa peristiwa hukum sebagaimana tertuang dalam berita acara tanggal 25 November dan 29 November 2021 membuktikan bahwa proses pengukuran, pemetaan, dan identifikasi daftar nominatif pengadaan tanah dan penetapan hak di atasnya, bahkan dengan sengaja menambah nama suku baru yang sesungguhnya tidak pernah ada, diikuti dengan penandatanganan kwitansi dan pelepasan hak tanggal 8 November 2021 di Hotel Bepita saat itu, dan seterusnya adalah tidak benar dan cacat hukum. Oleh karena itu, mendesak itu patut ditinjau kembali dan atau dibatalkan. 9. Menolak sikap Bupati, DPRD, dan BPN, dan juga kepada siapa saja yang menyatakan bahwa menyuruh agar masyarakat adat untuk memproses ke pengadilan sedangkan pembangunan waduk berjalan terus. Hal ini sebagai bukti bahwa Bupati Nagekeo tidak beritikat baik, tidak punya political will dalam seluruh proses pengadaan tanah untuk pembangunan waduk Lampung. Labolewa 10 Januari 2022, mewakili masyarakat adat Labolewa tertanda Henggi Kota, Wilhelmus Napa, Urbanus Papu, Vincentius Penga, Clemens Laib, Markus Wolo, Fidelis Sela, Wilhelmus Wegu, dan Octavianus Snow. Inilah pernyataan sikap dan poin-poin penting kritis yang harus kami sampaikan dan disikapi secara politik oleh bapak-bapak yang terhormat di DPR sebagai lembaga aspirasi, penyalur aspirasi kami masyarakat adat. Saya kira itu saja, dan naskah ini di depan bapak-bapak anggota dewan terhormat dan disaksikan oleh seluruh Persekutuan Masyarakat Adat. Saya mewakili Persekutuan Masyarakat Adat sebagai koordinator lapangan menyerahkan ini secara resmi di hadapan bapak-bapak anggota dewan yang terhormat untuk ditindaklanjuti dan boleh diambil sikap politik. Sekian dan terima kasih, dan kami akan menyerahkan.
Boleh, boleh, Pak. Ukur ulang tanah wilayah, pengadaan tanah dan sebagainya sampai tadi itu. Ini pikiran saya, Bapak-Bapak sekalian. Dan sebentar akan ditambah oleh Bapak Presiden Trova. Jadi menyangkut wilayah kota Batu ya. Menurut kami. Jadi kita harus ada di upaya Bapak. Kita harus di upaya Bapak. Nah, biar terus makanya kita melibatkan orang tiga dan sebagainya. Yang mereka memahami baik, mereka mengerti baik. Tapi saya tetap menghargai, saya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh segala masyarakat persekutuan masyarakat Arab lalu lewat melalui juru bicara Bapak Clemens. Terima kasih Bapak Clemens. Yang berikut sesuai dengan tupoksi kami, tugas pokok dan fungsi kami di lembaga DPRD, kami menerima aspirasi Bapak mereka untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas kami, tidak untuk memutuskan, tetapi berkaitan dengan hal ini kami akan, pikiran saya, kami akan bersurat kepada instansi terkait, terutama pertahanan tadi, ya, dan juga mungkin beberapa instansi lain, untuk kita rapat kerja di sini. Kita meminta pertanggungjawaban mereka. Kita meminta penjelasan dari mereka. Kira-kira teknis seperti apa? Terus terang, kami tidak terlalu mengikuti benar berkaitan dengan pembangunan Baru Lampung. Apalagi ini kan PSN, Program Strategis Nasional oleh Presiden Jokowi, gitu. Tapi saya terima kasih segenap masyarakat adat Labeleba, Bapak mendukung percepatan pembangunan Baru Lampung ini hanya karena ada beberapa prosedur, mekanisme, tahapan menyangkut dengan pengadaan tanah dan sebagainya. Mungkin menurut Bapak mereka kurang berkenan, jadi wajar Bapak mereka datang ke kantor DPRD yang terhormat untuk menyampaikan Bapak mereka punya aspirasi. Karena itu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak anggota Dewan yang terhormat untuk bisa merespon apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak yang tergabung dalam persekutuan masyarakat adat lewat melalui juru bicara Bapak Clemens. Ya, yang pertama. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua, Bapak Yosmi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Riau. Yang saya hormati Bapak Wakil, yang saya hormati Bapak anggota DPRD, yang saya hormati koordinator lapangan Bapak Clemens dan tokoh-tokoh yang seberapa yang tersebut yang lain, Bapak Banus, Bapak Sensi, ini mewakili tokoh yang hadir, dan saya punya keluarga semua, kakak, adik, tahu, ponak dan semua ini yang hadir dari Labeleba yang hadir hari ini dan sangat tepat untuk menyampaikan aspirasinya di Rumah Rakyat. Yang berikut tentu sebagai insan beriman, kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat, aman. Yang kami senang kita datang dengan tertib dan melalui budaya yang baik. Ini yang kami harus menyampaikan hormat luar biasa dari kita semua. Bapak Ibu sekalian, warga persekutuan dan masyarakat adat Labeleba, sebelum saya omong dari sisi lembaga, saya sebagai wakil rakyat secara pribadi, jujur, persoalan Madu Lampung ini kami tahu adalah ini program nasional, program strategis nasional. Tentu sebagai wakil rakyat, karena ini adalah program strategis nasional yang mendukung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kami secara pribadi mendukung program ini. Dalam proses perjalanan baru, saya sampaikan apa adanya sebagai wakil rakyat. Nanti jangan sampai keluarga besar Labeleba kok diam saja wakil rakyat. Saya mau katakan bahwa sebagai wakil rakyat Dapil 1 tidak pernah dilibatkan dalam urus proses pembangunan Baru Lampung. Saya harus sampaikan apa adanya. Sebagai wakil rakyat Dapil 1 tidak pernah dilibatkan dalam urusan tahapan-tahapan proses pembangunan Baru Lampung. Kami memantau proses pembangunan Baru Lampung ini lewat media. Tetapi secara real dan nyata
kami tidak pernah diikutsertakan. Tapi tanggung jawab sebagai wakil rakyat, sebagai pemerintah daerah, yang wajib hukumnya harus mengamankan program strategis nasional ini untuk supaya pembangunan baru ini bisa dilaksanakan di Kabupaten Nagrian. Lokasinya kita sudah sepakat bersama. Dan terima kasih banyak yang datang hari ini adalah yang mendukung program pembangunan baru. Hanya sebagai lembaga DPRD, tentu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, tugas kami ini menerima aspirasi, baik yang pro maupun kontra, itu wajib hukumnya. Jadi tidak hanya yang pro, tidak hanya yang kontra. Yang namanya aspirasi rakyat yang datang di gedung ini adalah gedung kita. Kami adalah wakilmu, jadi kami harus menyampaikan aspirasi dan menerima aspirasi itu. Apapun yang disampaikan di lembaga ini. Sudah sekian, ada berapa poin tadi yang disampaikan, yang sudah dibacakan, kami sudah dengar semua. Tugas lembaga DPRD akan bersurat ke Bupati, karena adalah Bupati mitranya DPRD. Habis pertemuan kita hari ini, kami akan minta support system yang ada di DPRD untuk menyiapkan surat supaya disampaikan ke Bupati untuk supaya memerintahkan mitra yang sudah disampaikan pemerintah itu apa siapa yang ada hubungan dengan program pembangunan baru. Selain itu juga kami dari lembaga DPRD akan bersurat ke pemerintah vertikal, misalnya BPN, misalnya kepolisian Republik Indonesia, karena ada aspirasi yang disampaikan oleh lembaga DPRD, ada pemerintah vertikal yang ada hubungan langsung dengan urusan Batu Pelabuhan. Maka dan lembaga DPRD akan bersurat supaya ada rapat kerja. Rapat kerja ini untuk kita mencocokkan, untuk kita mencari solusi yang terbaik, bagaimana jalan keluar proses pembangunan Batu Pelabuhan itu supaya tidak ada yang dirugikan. Ini tujuan substansinya wakil rakyat seperti itu. Lembaga DPRD itu kami harus berdiri tegak untuk mencari solusi yang terbaik itu seperti apa, sehingga tidak ada yang jadi korban, tidak ada yang diskriminasi tentang proses pembangunan itu. Itu harapan dari lembaga DPRD seperti itu. Sehingga ada terang benderang, harus clear and clean proses pembangunan Batu Pelabuhan. Proses ini berjalan, tapi tidak boleh mengabaikan hak-hak warga masyarakat itu, hak-hak adat itu harus dihargai dan patut dihormati. Itu hukumnya, karena undang-undang sudah diatur. Undang-undang sudah diatur bahwa seluruh warga masyarakat itu jangan sampai dirugikan dalam proses pembangunan. Pemerintah misinya jelas, visi misi pemerintah itu jelas untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi dalam konteks mensejahterakan masyarakat itu tidak boleh mengabaikan hak-hak adat, hak-hak masyarakat itu substansinya. Ini yang kami harapkan, tentu kami akan sampaikan ke pemerintah daerah, bupati tentu mitra, camat kami akan minta supaya hadir dalam rapat kerja. Ada 3 camat, ada PEM yang mengurus langsung urusan pertanahan, urusan pemerintahan, ada dinas teknis yang juga urusan misalnya PUPR, ada dinas-dinas yang ada hubungan dengan pembangunan Batu Pelabuhan, termasuk pemerintah vertikal, mitra kita. Kepolisian misalnya, karena ada aspirasi yang disampaikan, bagaimana tentu kami akan menggali pihak kepolisian, bagaimana proses pengamanan, karena tugas kepolisian adalah sifat pengamanan. Mereka tidak urusan yang lain. Bagaimana masyarakat kami di Labuan Bajo saat ini, bagaimana masyarakat kami yang ada di objek pembangunan itu seperti apa, dari sisi pengamanan. Ini mungkin yang kami akan minta supaya kepolisian itu bisa bersama dengan DPRD. Dan setelah itu ke pertahanan, tentu kami akan hadirkan pertahanan. Bagaimana proses pengukuran, sudah sejauh mana, ini ada aspirasi ini bagaimana nih. Nah itu tentu hal-hal yang akan dilakukan oleh lembaga DPRD. Pada prinsipnya, saya sebagai ketua fraksi Golkar Demokrat menerima dan mendukung aspirasi dari Bapak Ibu sekalian untuk supaya lembaga DPRD secepatnya menindaklanjuti aspirasi ini untuk supaya pemerintah bisa secepatnya menangani proses pembangunan ini dalam waktu dekat. Tidak boleh dibiarkan. Ini hal-hal menjadi sikap politik karena tadi sudah jelas
Pak Klenis menyatakan bahwa bagaimana secara politik fraksi saya Golkar Demokrat mendukung dan menerima aspirasi ini untuk ditindaklanjuti secepatnya. Bagaimana pemerintah bisa melakukan langkah-langkah konkret. Dan harapan saya sebagai wakil rakyat, jangan melihat ada yang perbedaan dinamika di lapangan, tapi ini sebagai suatu hal yang positif untuk supaya proses pembangunan ini bisa berjalan baik. Pendekatan persuasif tidak boleh bosan, ini harapan dari kami wakil rakyat. Pemerintah tidak boleh bosan, turun terus, dekati terus secara budaya supaya proses pembangunan ini bisa berjalan baik. Ini jangan dibiarkan. Kami juga menginginkan supaya masyarakat ini jangan sampai didiskriminasikan atau dilakukan tidak adil. Itu satu dua catatan tentu sebagai wakil rakyat. Memang yang ada pernyataan-pernyataan liar atau pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab dari oknum pemerintah. Kami ingatkan, lagi-lagi dari wakil rakyat kami ingatkan, tidak boleh kasih keluar pernyataan-pernyataan yang kontradiktif, pernyataan-pernyataan yang merugikan masyarakat. Kenapa? Masyarakat yang datang kali ini adalah masyarakat yang mendukung proses pembangunan. Jadi jangan sampai hati masyarakat ini didudukan. Dan itu satu dua catatan tegas dari fraksi Golkar Demokrat. Sekalipun bupati, kami minta kasih keluarkan pernyataan dalam konteks urusan pembangunan Baduy Lampung ini, jangan sampai mencederai hati masyarakat kita yang ada di Baduy Lampung. Itu saja, terima kasih. Satu dua hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Om Sensi, Om Manus, kamu sebagai tokoh. Persoalan ini tentu lembaga DPR tidak tinggal diam. Kami mau nemenin, tapi yang kamu sampaikan adalah ungkapan hatimu. Yang kamu mengatakan bahwa kami tidur sebagai wakil rakyat, kami terima. Itu kritikan yang baik. Untuk supaya kami jangan tidur dalam urusan kepentingan masyarakat, untuk keselamatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu kami dipacu untuk bagaimana kami bekerja sebagai wakil rakyat dengan tugas dan fungsi kami. Dan kami tidak tinggal diam. Ya, makanya hari ini kami cukup banyak juga hadir. Karena ada yang tidak hadir, ada tugas dan sebagainya. Yang hadir ini sudah mewakili lembaga DPRD untuk merespon berbagai aspirasi yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau salah ya, sebagai wakil Miu, sebagai kamu punya ponakan, sebagai kamu punya om, sebagai kamu punya kakak, saya minta maaf di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Inisial NL dan OS di tanggal 2 November 2 Oktober 2021. Itu ada laporan pengaduan dari masyarakat. Nah, sampai hari ini prosesnya kami ingin tahu berhentinya di mana, kendalanya di mana, status hukumnya seperti apa, lalu keterangan-keterangannya seperti apa, sehingga publik juga tahu dan kami sebagai pihak pelapor juga tahu. Karena sebagai masyarakat dan sebagai negara, dan kita berada di negara hukum, kami butuh kepastian hukum terkait dengan status terlapor. Lalu hal lain lagi, laporan kami yang sudah dilayangkan ke pihak kepolisian pada tanggal 28 Desember kemarin, 28 Desember, mohon maaf, berinisial LD. Itu kami mau ingin tahu kira-kira sejauh mana progres penanganannya dan bagaimana dengan status hukumnya, sehingga kami berharap penuh dan tentunya kami menyerahkan sepenuhnya kepada bapak-bapak pihak kepolisian untuk mengungkapkan, menetapkan status hukumnya kira-kira seperti apa, sehingga jangan sampai ini boleh kami katakan ini terjadi, mohon maaf kami harus menyampaikan, dan sampai ini ada upaya-upaya untuk meniadakan pelaporan kami atau upaya-upaya untuk tidak memproses atau mempetieskan laporan-laporan kami. Kami mohon maaf jika kami salah dalam menyampaikan pendapat kami, tetapi untuk mengkerucut semua hal ini maka kami perlu menyampaikan pernyataan sikap satu dua hal ini secara tertulis. Kami mohon izin, Pak.
Surat pernyataan sikap Persekutuan Masyarakat Adat Labolelekawa, Desa Labolewa kepada Bapak Kapolres Nagekeo dan jajarannya. 1. Pada prinsipnya kami Persekutuan Masyarakat Adat Labolewa tetap berkomitmen penuh untuk mendukung program strategis nasional pembangunan Waduk Lampung dengan cara pengadaan tanah, tetapi sangat menolak apabila hak-hak masyarakat adat atas tanah wilayahnya bersama tempat ritual adatnya yang dilindungi oleh undang-undang diabaikan. Poin 2, bahwa peristiwa hukum sebagaimana tertuang dalam berita acara tanggal 25 November 2021 dan tanggal 9 November 2021 membuktikan bahwa proses pengukuran, pemetaan, dan identifikasi daftar nominati pengadaan tanah dan penetapan pemegang hak di atasnya, bahkan dengan sengaja menambah nama suku baru yang sesungguhnya tidak pernah ada, diikuti dengan penandatanganan kwitansi dan pelepasan hak tanggal 8 November 2021 dan seterusnya adalah tidak benar dan cacat hukum. Oleh karena itu patut ditinjau kembali dan atau dibatalkan. Poin 3, kami menuntut keadilan dan kebenaran kepada Bapak Kapolres Nagekeo untuk segera memproses laporan-laporan pengaduan masyarakat adat Labolewa dan secepatnya mengungkapkan dan menetapkan status hukum kepada pihak terlapor terkait dugaan penipuan dan penggelapan data tanah wilayah kami. Poin 4, kami memohon perlindungan hukum dari pihak Polri TNI untuk memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat adat dalam memperjuangkan atas tanah wilayahnya bersama tempat ritual adat. Labolewa 10 Januari 2022, mewakili Persekutuan Masyarakat Adat Labolewa tertanda Hengki Kota, Wilhelmus Napa, Urbanus Papu, Vincentius Penga, Clemens Lai, Markus Wolo, Fidelis Sela, Wilhelmus Wegu, dan Octavianus Noh. Tentunya surat pernyataan sikap ini kami akan menyerahkan kepada bapak-bapak dari pihak kepolisian sebagai memori untuk ditindaklanjuti. Izin Bapak, izin. Atau SOP yang ada di kita. Dan begitu ada laporan, kemudian diterima, kemudian dibahas oleh tim penyelidik namanya, pengembangan keterangan, dan hasilnya akan kita sampaikan dalam bentuk SP2HP, surat pemberitahuan tentang hasil penyelidikan. Nah, nanti Pak Kasat Reskrim menjelaskan kepada orang tua kita nih, LP yang pertama, laporan pertama, SP2HP lead yang pertama kapan disampaikan, tertulis. Kemudian yang kedua tanggal bulan Desember kemarin, kapan disampaikan. Sehingga dalam tahapan-tahapan ini dilalui sampailah kepada apa yang diharapkan tadi, bisa menemukan apakah ada pidana. Kalau ada pidana apa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap pidana itu? Dan sebagainya. Bagaimana solusi penyelesaiannya? Kira Pak Kasat langsung sampaikan ya, biar pokoknya sebut. Untuk umum terlalu umum. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kapolres, yang terhormat Pak Wakap, Kabak, Kasat, Bapak Perwira, dan seluruh masyarakat adat Labolelekawa di Lampung yang kami banggakan pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan aspirasi, permohonan, permintaan kemajuan dari laporan yang pernah dilaporkan di Polres Nagekeo. Untuk kita ketahui bersama, perlu kita informasikan kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan dari Labolewa, LP tersebut sudah sedang kami proses saat ini. Dan kemarin sudah ada surat yang beberapa pelapor saksi para pihak kita sudah undang, dan minggu ini kita akan ambilkan keterangan dulu terhadap 2 LP yang baru kemarin. Sudah LP yang satu juga yang sebelumnya sudah diproses, dan sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan semua untuk menentukan para pihak itu untuk kita undang untuk diklarifikasi baik keterangan maupun dokumen terkait kepemilikan hak atas tanah. Untuk sementara demikian yang perlu kita informasikan, dan mohon kesabaran, dan perlu juga kita tanyakan juga kepada kami. Kalau ada hambatan kami tidak memberikan SP2HP, mohon ditanyakan, diinformasikan ke kami supaya kami juga memberikan informasi melalui komunikasi kita lewat SP2HP. Terima kasih, itu yang perlu saya sampaikan.
Saya kembalikan ke Kapolres Pudi. Baik para orang tua dan kita semua, yang penting yang saya minta begini. Dari kami, dari bapak-bapak semua, upayakan kita menghindari adanya persepsi yang berlebihan negatif. Misalnya ada konstruktif, pikiran yang dari sana, ini nanti mereka begitu sudah polisi, nanti begitu saja sampai akan begitu saja. Mari kita buat, kita profesional. Kita akan gelar kasusnya, dia mengandung pidana atau tidak. Pidana atau pidana apa? Yang tadi saya sampaikan tadi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pidana itu? Siapapun korbannya, siapapun pelakunya, terlakunya. Kenapa saya harus sampaikan begini? Posisi Polri itu, yang sebagaimana Bapak tahu bahwa Polri itu berada di dalam tugas sebagai pelindung pengayomi masyarakat, Harkamtibmas dan penegak hukum. Jadi ada sebagian tubuh kami eksekutif, sebagian tubuh kami yudikatif. Ini semua orang mengerti posisi kami. Dalam pada posisi itu, kita memang harus profesional untuk menempatkan bagaimana kapan Polri sebagai yudikatif. Nah inilah kita mengingat begitu ada pelanggaran hukum. Sehingga mohon untuk tidak ada pengembangan persepsi bahwa ini laporan kita nanti begitu saja selesaikan, mereka ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Kita tidak ada kepentingan. Apapun hasilnya harus salah di mana, kita katakan salah di situ. Setelah melalui penyelidikan yang mendalam. Tolong dukung kami supaya kami bekerja profesional. Saya sampaikan kepada BWS dan semua begitu, tiap-tiap yang keterlibatan dengan proyek strategi nasional. Kemudian terima kasih kepada dukungan dari Bapak Ketua Lembaga Adat yang sudah mengatakan seperti itu, karena memang itu proyek di atas strategi nasional yang harus kita sukseskan, harus berjalan. Akan tetapi bukan karena proyek strategi nasional, jadi semua dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme atau ketentuan. Kita harapkan berjalan sesuai dengan ketentuan. Tugas Polri di atas di lokasi proyek adalah selaku penegak hukum, sebagai penjaga Harkamtibmas terhadap orang, barang, apapun yang kegiatan yang di atas. Kemudian hal-hal mana yang harus dijaga, dimonitor agar sesuai dengan ranah ketentuan yang berlaku.